Iya, baik pemirsa. Dan untuk selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber yang telah hadir juga pada hari ini live by phone. Betul. Yang siap berbagi juga bagaimana kira-kira situasi peternak babi, bagaimana antisipasinya, karena seperti yang kita ketahui bersama ternyata beberapa waktu lalu juga ada berita tentang daging babi yang masuk ke Bali ya, dan itu kita juga belum mengetahui apakah daging babi yang masuk ke Bali itu memenuhi standar sehat untuk dikonsumsi atau bagaimana. Nah, kita sudah terhubung dengan Bapak Ketut Hari Suyase. Beliau merupakan Ketua GUPBI Bali atau Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ade. Selamat pagi Pak Ketut. Navigator niki sehat selalu. Becik. Baik. Yang tidak becik ini para peternak babi, termasuk saudara saya, keponakan saya drop waktu setahun yang lalu Pak Ketut di Jagapati niki. Saya sebutin aja namanya. Jagapati kacau. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Vera kan mau ada upacara adat. Kalau kita ngomongin upacara adat ya Pak Ketut, babi sudah merupakan sumber ekonomi ya, juga tradisi Bali yang sangat identik dengan babi di setiap upacara adat. Nah, ini dia. Sebenarnya bagaimana kondisi peternak babi di Bali saat ini Pak Ketut? Pasca wabah setahun yang lalu, sebenarnya di Bali populasi babi hanya tinggal 10% ya, maksimal 20 lah ya. Maksimal 20%. 10 sampai 20% maksimal yang ada di seluruh Bali. Jadi sangat kecil sekali dari awal ya, populasi awal tahun 2018-2019 sebelum wabah melanda Bali itu sekitar 1 juta ekor, kurang lebihnya, tepatnya 988.000 ekor yang ada di Bali, populasi babi yang ada di Bali. Tetapi pasca wabah habis semua. Jadi tinggal 10 sampai 20%. Sangat berbahaya sekali. Bila wabah ini tidak bisa kita tangani secara serius atau tidak ada upaya untuk memproteksi peternak di dalam menghadapi wabah maupun mempersiapkan diri untuk merestoking diri, artinya beternak kembali. Karena Bapak mungkin udah tahu keponakan dari Jagapati itu biasanya mereka peternak Bali pada umumnya adalah peternak yang berinvestasi 100% uangnya untuk ternak mereka. Betul. Jadi kadang-kadang mereka tidak ada kesiapan mereka menghadapi wabah, misalnya ada cadangan dana untuk wabah itu mereka tidak punya. Tetapi di saat kemudian wabah yang begitu hebat yang pertama kali terjadi di Indonesia ini menyerang Bali ya, mereka sama sekali tidak punya modal lagi untuk beternak. Ya, kondisinya seperti itu saat ini, sangat miris. Iya Pak Ketut, dan ternyata banyak juga yang trauma seperti itu ya Pak Ketut ya. Setelah kemarin wabah, tahun ini masih rehat dulu. Secara psikis mereka sangat trauma. Jadi makanya kenapa kemarin saya keliling ketemu pejabat memberikan pemahaman kepada mereka kondisi dari psikis masyarakat ternak kita, kondisi ekonomis peternakan babi kita. Ya, jadi kita jelaskan semua. Baik, Pak Ketut, setelah tahun lalu ada wabah, dan untuk tahun ini seperti apa situasi kondisinya Pak? Apakah semakin membaik atau seperti apa Pak? Iya, dengan 10 sampai maksimal 20% jumlah babi itu sendiri Pak Beli Ketut ya? Kondisi kalau kita bilang membaik sih belum ya, tetapi ke arah positif ada. Baik di situ dari sisi harganya maupun dari serangan wabah itu sendiri yang kita lihat 4 bulan ini condong mereda, walaupun di beberapa titik masih ada kita ketemukan wabah itu terjadi di beberapa titik di Bali. Tetapi pada umumnya tidak seganas setahun yang lalu kondisi wabah yang ada di Bali. Arah positif itu ada, tetapi kembali lagi psikis dari masyarakat kita yang belum kita bisa pulihkan kan begitu. Selain dari modal juga dari fisiologi mereka, ketakutan seperti yang Mbak tadi bilang, ketakutan masyarakat kita untuk beternak itu tinggi. Baik, Pak Ketut, kita menuju ke topik utama kita Pak. Ini antisipasi dari penyelundupan daging babi. Dan untuk penyelundupan daging babi ini ternyata hal yang sangat merugikan seperti itu ya Pak ya. Bagaimana Pak terkait penyelundupan daging babi ini? Memang tidak steril, tidak sehat, atau bagaimana modus dari penyelundupan ini? Begini ya,
kalau kita berdebat masalah sehat dan tidak sehat, yang jelas kita bisa jamin itu tidak sehat. Kenapa? Kan begitu. Aturan mengatakan, regulasi mengatakan bahwa pengiriman daging atau babi atau produk turunannya dari wilayah ke wilayah lain di seluruh Indonesia itu wajib menggunakan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas Kesehatan Hewan. Baik. Ya. Sampai kemudian terjadi penyelundupan, secara otomatis dia tidak menggunakan surat itu, kan begitu. Baik. Nah, kalau tidak menggunakan surat itu, berarti bisa kita klaim secara regulasi atau secara hukum bahwa dia tidak layak konsumsi. Itu satu. Terus yang kedua, Bali sebenarnya, ini banyak yang memplesetkan kenapa Ketua Gubi melarang. Ketua Gubi tidak pernah melarang pengiriman babi masuk ke Bali, tidak pernah. Yang melarang itu adalah peraturan. Nah, kalau dari NTT dan NTB, kenapa dilarang ke Bali? Itu karena berkaitan dengan antrak. Bali sangat bebas antrak. Ya kan? NTT dan NTB terdampak antrak. Jadi kalau babi transportasi daging dari wilayah antrak masuk ke Bali, nah ini sangat berbahaya untuk Bali. Pelaku pintu dunia Indonesia, pintu Indonesia terhadap dunia, itu kan Bali. Nah, terus dari barat misalnya, kenapa dilarang masuk ke Bali? Karena ada peraturan gubernur yang mengatakan untuk mencegah terhadap wabah penyakit tahun 2005 yang lalu. Itu ada peraturan gubernur melarang masuknya hewan-hewan di wilayah yang dulu dianggap terdampak gitu loh ya. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa tidak boleh ada daging babi atau produknya masuk dari luar Bali ke Bali. Itu dasarnya dulu. Nah, pada saat 2 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu kita sudah sampaikan ke seluruh stakeholder pemangku kepentingan di bidang keamanan lalu lintas daging, kita sampaikan bahwa ada indikasi penyelundupan daging babi terjadi atau penyelundupan babi terjadi dari NTT, dari NTB atau dari barat, dari Jawa. Kita sampaikan. Karena ada beberapa hal yang kita takutkan, terutama 2 hal. Akan ada dampak psikis yang ditimbulkan di masyarakat ternak kita pasca wabah ini. Mereka ketakutan dengan masuknya daging yang belum tentu kita anggap steril atau anggap aman dari penyakit, membuat mereka ketakutan lagi untuk beternak. Itu satu. Terus yang kedua, ada dampak lagi yang ditimbulkan, akan mewabah lagi untuk kedua kalinya penyakit-penyakit yang belum pernah masuk ke Bali atau yang sudah pernah masuk ke Bali. Itu akan terdampak lagi Bali. Bayangkan saja, jika 20% ini atau sampai 10% ini kemudian kena wabah lagi, maka Bali tidak akan punya babi lagi. Nah, sedangkan babi di Bali bukan saja produk ekonomi seperti tadi katakan, juga merupakan produk budaya yang sangat erat kaitannya dengan upekara dan upacara. Ini yang mereka lupa, bahwa di Bali, ini mohon maaf, di Bali, di belahan dunia manapun tidak pernah memperlakukan babi berkaitan dengan trust, dengan rasa. Upacara dan upacara ini bukan masalah budaya konsumsi, tetapi ini sudah ngomongin tentang trust, kepercayaan. Gayah contohnya, itu tidak tergantikan. Upakaranya berbeda, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu kemarin kita ketemukan penyelundupan ditangkap Sapol Air dari timur. Ya, dari Lombok dikirim ke Nusa Penida, dari Nusa Penida dikirim ke Bali. Jadi kesannya biar babi itu datang dari Nusa Penida, sedangkan itu memang diselundupkan. Sudah 2 kali ditangkap di Kusambo. Terus kemarin tanpa sengaja, mungkin Tuhan menunjuk kita, terjadi laka lantas di Mendoyo. Ternyata yang dibawa itu ada lebih dari 8 ton daging babi. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang, nah ini menjadi sebuah masalah. Jawa saat ini, 4 bulan terakhir, Jawa lagi terdampak wabah seperti kita setahun yang lalu. Iya kan? Harga daging babi hidup, ya, harga daging babi hidup kita inikan biar masyarakat paham. Harga daging babi hidup di Jakarta saat ini adalah 58 sampai 60 ribu per kilo. Sedangkan di Bali 45 sampai 47. Jadi di Bali lebih murah dengan di Jakarta. Begitu mahalnya harga babi di Jakarta, kenapa kemudian diselundup kembali ke Bali dengan harga jual di bawah 30 ribu? Logika bisnis tidak masuk. Maka yang kita tafsirkan waktu itu yang dimasukkan adalah babi-babi yang terdampak wabah, kemudian dipotong, dikirim lagi ke Bali. Karena di Bali
pengguna produk dia siap mengkonsumsi produk beku misalnya. Kalau di Jakarta harus hidup babi kita kirim, tidak bisa daging babi. Baik. Nah ini yang mengakibatkan kenapa kemudian kita merasa was-was terhadap pintu-pintu masuk Bali. Baik, Pak Ketut. Pak Ketut, kita rehat sejenak Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana antisipasi penyeludupan daging babi niki setelah pariwara berikut. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Ketut Harisuyase. Ya, bagaimana kira-kira situasi kondisi peternak daging babi. Seperti tadi di segmen pertama telah disampaikan oleh Pak Ketut juga, ternyata ada beberapa poin yang harus kita perhatikan juga terkait bagaimana daging dari luar Bali, daging babi terutama masuk ke Bali harus ada regulasi SKKH seperti itu. Dan ada juga pergub yang sudah ditetapkan ya. Dan takutnya karena di Jawa sedang wabah juga ketika dikirim ke Bali dengan harga yang rendah, itu juga akan berpengaruh terhadap sterilitas dari daging babi tersebut. Betul. Baik Pak Ketut, masih bergabung bersama kita Pak Ketut? Halo. Iya. Baik. Pak Ketut Harisuyase. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ketut masih bersama kami tentunya. Seperti kata Vera tadi, ini ternyata ada regulasi juga yang harus diikuti oleh para, bisa dikatakan bagi mereka yang ingin memasukkan daging babi ke Bali. Nah, ini yang menarik sekali. GUPBI tidak melarang, tetapi aturan pemerintah yang melarang. Seperti itu ya Pak Ketut. Baik. Seandainya ada yang ingin memasukkan daging babi ini sendiri, sebenarnya prosedur masuknya daging babi legal ke Bali itu sendiri bagaimana sih Pak Ketut, selain dengan SKKH sendiri? Sebenarnya kalau mengacu kepada peraturan gubernur itu final. Jadi daging babi dan produk turunannya tidak boleh masuk dari luar wilayah Bali. Itu final sebenarnya. Jadi sudah kita anggap itu sudah terlarang ya. Baik itu sehat maupun tidak sehat. Karena kita berbicara tentang proteksi terhadap wilayah yang ada di Bali, kan begitu. Jadi selain SKKH ya, kalau kita mau ngirim keluar itu standarisasinya banyak Pak. Jadi yang harus kita persyaratan yang harus kita ikuti itu banyak. Ya kandangnya, kesehatan kandangnya, wilayahnya. Jadi tidak sembarangan juga kita bisa mengirim barang dari wilayah ke wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Itu ada persyaratan dan aturan-aturan yang harus diikuti. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan di Kabid atau di Keswan, jadi kesehatan hewan dan di karantina mungkin. Ini ada strategi penyelundupannya seperti apa ya Pak? Nah ini menjadi pertanyaan juga ya, penyelundupan babi yang kerap lolos di penyeberangan. Nah ini sampai bisa masuk ke Bali. Nah, kita berbicara berarti pengawasan yang luput mungkin ya Pak Ketut? Mungkin ya, kita berpikiran positif aja. Kita anggap malingnya lebih hebat daripada penjaganya, kan begitu, ya kan? Walaupun secara ini juga kita menganggap ini malingnya kepintaran atau penjaganya yang kurang pintar gitu ya. Kita tidak tahu juga karena gini, sangat telanjang kalau kita mau lihat postingan di media sosial. Sering sekali bisa kita saksikan bagaimana mereka misalnya menjual babi hutan. Ya kan, di judulnya itu menjual babi hutan, harganya murah, sekitar ini. Di Bali tidak ada babi hutan, artinya babi hutan itu didatangkan dari luar Bali, kan begitu, logikanya begitu. Sampai ada orang berani mengatakan dia menjual babi hutan, sebenarnya di situ bisa ditangkap, nah harusnya bisa, karena apa? Berarti daging itu didatangkan dari luar. Nah kenapa dia bisa datangkan daging dari luar, sedangkan aturan melarang itu, kan begitu. Nah kenapa tidak diawali dengan itu misalnya? Nah, dia sampai bingung. Sudah beberapa kali kita laporkan, sudah berapa kali kita informasikan juga tidak ada tindakan apa-apa. Kadang-kadang kita juga bingung. Nah, kalau modus dari barat, selain memang didatangkan daging babi didatangkan dari Sumatera, yang juga wilayah terdampak, didatangkan dari Jawa. Ya, pada saat ini sangat masif terjadi. Sering sekali kalau mau dicek di pasar, itu banyak daging-daging yang dijual. Bukan murah ya, malahan mengikuti harga. Nah ini lucunya. Jadi daging yang dijual ke Bali murah, diterima oleh pengepul, tetapi di tingkat konsumsi daging, dia tetap membeli dengan harga daging yang kualitas baik, gitu lah ya.
Jadi tidak benar bahwa dengan datangnya penyelundupan, kemudian daging babi masuk, kemudian menurunkan harga. Itu tidak ada logikanya. Ini bisnis, murni bisnis. Gitu loh. Nah masalahnya sekarang, jika babi yang di wilayah terdampak, yang di Jawa saya bilang tadi, di Bali harga babi lebih murah dari di Jakarta, kenapa dikirim ke Bali? Logika ekonomisnya tidak masuk. Artinya apa? Bahwa babi-babi yang tidak layak konsumsi lah yang kemudian dikirim ke Bali, gitu loh. Ini logikanya, kan tidak ada logikanya. Posisi di Jawa, harga mahal babi mahal di Jawa, tetapi dikirim ke Bali dengan harga murah. Kenapa? Kan begitu. Kalau memang kualitas daging baik, seharusnya mereka bawa ke Jawa sendiri dong. Kenapa harus dibawa ke Bali, gitu loh. Sedangkan, mohon maaf adik, permintaan babi sehat ke Bali dari Jakarta itu tinggi. Kita belum berani kirim karena kita masih berdebat. Kemarin saya sempat ketemu dengan tukang potong, kita komunikasi berkaitan dengan stok yang ada berkaitan dengan galungan. Kalau kita kirim babi ke Jawa untuk membuktikan bahwa babi di Bali, babi di Jawa lebih mahal dengan di Bali, maka akan terjadi kekosongan di Bali pada saat galungan atau sebelum galungan. Ini kan juga berbahaya, akan menimbulkan dampak yang tidak baik juga di masyarakat. Nah artinya apa? Artinya begini aja. Kita sebenarnya ingin pemerintah, siapapun itu yang punya kewenangan untuk mengawasi lalu lintas barang, babi atau produknya, itu tolong deh berlaku serius. Ya, modus mereka benar berubah-ubah. Ya, dari kemarin dia pakai mobil box, kemudian berubah ke pakai mobil truk yang terpalan seperti biasa. Jadi dia pakai styrofoam ya, itu ditaruh, dibekukan di situ. Mereka kirim ke Bali. Modusnya memang ini, tetapi kalau aja kita serius, langkah awalnya bisa dilihat dari postingan untuk menangkap. Sebenarnya kan begini, mereka datang ke Bali, kalau tidak ada undangan, tidak mungkin mereka datang. Pelakunya Pak, ini pelakunya, sama kayak kejadian yang kemarin ditangkap Sapol Air dari Lombok. Kedua kalinya orang yang sama ditangkap. Artinya pertama ditangkap, kemudian tidak kapok, datang lagi beberapa minggunya. Bawa barang lagi, ketangkap lagi orang yang sama. Ini kan, mohon maaf, ini gimana gitu loh. Tidak ada efek jerahnya gitu loh. Nah sama kayak yang dibawa dari Jawa ke Bali, orangnya sama kok, penadahnya sama kok gitu loh. Ini kenapa tidak bisa ditindak? Dan ini menimbulkan dampak psikis kepada masyarakat ternak. Tidak berani lagi beternak, takut nanti kalau saya beternak ada datang wabah lagi, babi saya habis karena babi-babi di wilayah terdampak dikirim ke Bali, kan begitu. Nah ini ada kekhawatiran enggak? Yang saya takutkan ini begini. Kita tidak sama visi, kita tidak sama misi berkaitan dengan babi antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Kita menganggap bahwa babi itu adalah hal yang sangat penting dalam penggerakan ekonomi rakyat, apalagi pada saat corona seperti ini, ekonomi sudah tidak ada. Ya, pariwisata nggak bisa kita handalkan. Seharusnya babi ini digerakkan sebagai penggerak ekonomi. Harusnya pemerintah berpikir begitu gitu loh. Nah takutnya pemerintah tidak berpikir seperti itu. Dianggap babi ini seperti di nasional. Babi ini adalah anak haram atau anak tiri gitu loh. Jadi tidak perlu diperhatikan. Ini kan kacau kalau begini ceritanya gitu loh. Maka sebenarnya saya berharap kalau memang pemerintah mau serius menggerakkan ekonomi di tingkat rakyat, protek peternakan babi. Lakukan restocking, karena masyarakat kita seperti Ring Jagopati, Bapak sendiri mungkin tahu bahwa mereka tidak punya modal apapun, kandang mereka kosong gitu loh. Bantulah barang 1 ekor gitu loh. Karena peniki, kenapa jangan pernah kemudian mengatakan bahwa bukti Bali itu cengeng. Enggak, kami bukan cengeng. Tetapi pemerintah berkewajiban pada saat wabah, pemerintah tidak melakukan upaya apapun dalam bentuk memberikan bantuan selain edukasi oke lah, kita turun ke seluruh Bali memberikan edukasi. Tetapi bantuan real berkaitan dengan wabah sama sekali tidak ada, Pak. Gitu loh. Nah, kenapa tidak saat ini? Kenapa tidak saat ini kita alokasikan? Saya tahu kalau tidak salah itu 30 M APBD kita dipersiapkan untuk pertanian dalam arti luas. Ya kan? Nah, kenapa kemarin gubernur hanya memberikan 1 M untuk restocking 1,2 M itu hanya 1.000 ekor. 1.000 ekor dibagi seluruh Bali itu hanya dapat 70 ekor per kabupaten. Gitu loh. Kenapa enggak kita sisihkan
barang 10 sampai 20 M misalnya atau 15 M lah ya. Baik, untuk Pak Ketut. stocking masyarakat. Ya. Yeah. Baik Pak Ketut, kita tahan dulu untuk segmen kedua. Kita masih ada satu segmen lagi. Jadi tentu daging babi ini bisa menjadi hal yang luar biasa ya, menjadi ekonomi, membantu perekonomian masyarakat Bali. Dan ini juga termasuk menjadi produk budaya kita. Ya, kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Bagaimana antisipasi penyelundupan daging babi? Jadi tadi Bapak Ketut sudah menyampaikan bagaimana ternyata proses dari beberapa daerah di seluruh Indonesia ya, di bagian Sumatera, Jawa, NTB, NTT yang mengirimkan daging babinya ke Bali, dan itu benar-benar berbahaya seperti itu ya, karena Betul. kita tidak tahu beberapa daerah tersebut terdampak juga virus dan juga beberapa penyakit yang berbahaya jika dikirimkan langsung ke Bali, dan itu dikonsumsi ya, sama masyarakat tentunya. Halo Pak Ketut. Ya, Pak Ketut, ini ada informasi juga terkait penyelundupan babi yang diolah menjadi minyak, Pak Ketut. Apakah benar seperti itu, Pak? Apakah hanya dagingnya saja atau diolah kemudian dan bisa didatangkan juga ke Bali, Pak? Maksudnya? Ya, ini jadi ada informasi terkait penyelundupan babi yang diolah menjadi minyak. Apakah yang dikirimkan atau diselundupkan ke Bali itu hanya daging babinya saja atau ada dalam bentuk minyak babinya seperti itu, Pak? Seperti saya bilang tadi ya, mungkin benar, mungkin saja bisa. Ini kan yang jelas semua produk yang berkaitan dengan babi itu tidak boleh dikirim ke Bali. Itu aturannya. Jadi itu semua, intinya ya, Pak Ketut. Jadi kalaupun itu ada, sampai kemudian adik dapat informasi itu, berarti kan memang informasi ya, itu memang sangat masif terjadi. Jadi sangat masif terjadi dan itu berbahaya yang jelas. Pak Ketut pun sebagai Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Provinsi Bali sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan melakukan hal yang terbaik bagi anggota GUPBI ini sendiri. Bahkan sudah langsung berkunjung ke wakil rakyat. Ini apa yang akhirnya wakil rakyat di Bali khususnya ini sendiri untuk memberikan hal-hal masukan kah atau bagaimana ke depannya? Kita sudah bersurat ke DPRD tingkat 1, jadi kepada Bapak Ketua, tapi sampai hari ini kita belum diterima. Ya, jadi biar tidak salah. Ya, untuk DPRD tingkat 1 kita belum diterima. Kalau DPRD tingkat 2, kita ketuanya Bapak Putu Parwata kita diterima, dan di Badung. Nah, ini di Badung mudah-mudahan akan menjadi contoh untuk daerah yang lain. Karena PAD kita Badung masih kecil, akhirnya Pak Ketua DPR membuat sebuah gebrakan, itu memberikan bantuan CSR kepada masyarakat ternak dalam bentuk pinjaman dengan bunga 3% per tahun. Jadi sangat kecil sekali, 0,025 ya Dek ya, kalau tidak salah Tiang, 0,025 persen per bulannya, sangat kecil sekali, dan itu disambut begitu antusias oleh masyarakat ternak yang berusaha untuk kembali lagi beternak gitu ya. Walaupun nanti ya bantuan yang mereka kira-kira dapatkan ya sekitar 0 rupiah sampai 20 juta. Baik. Sekitar itu. Nah, CSR itu diambil dari Angkasa Pura, dan kami sangat berterima kasih. Ini ide-ide yang bisa sebenarnya diambil oleh kabupaten yang lain yang punya wilayah-wilayah yang ada perusahaan-perusahaan BUMN-nya misalnya. Kalaupun di Tabanan misalnya seharusnya bisa, karena ada tanah lot di situ, ada perusahaan di situ. Kenapa enggak perusahaan ini yang kemudian punya kemampuan CSR-nya diberikan ke masyarakat langsung, misalnya masyarakat ternak. Pinjaman yang dengan kredit lunak ini yang kira-kira sangat baik sekali. Nah, kemarin juga saya sempat ketemu dengan pimpinan tertinggi Golkar yang ada di Bali ya, Pak Sugawo Kori, dan saya kira Pak Sugawo Kori waktu itu juga sempat bertanya tentang kondisi babi yang ada di Bali, ya saya jelaskan semua, dan Pak Sugawo Kori sudah juga menyampaikan pada saat itu bahwa dia akan memerintahkan seluruh DPR Golkar yang ada di seluruh Bali, baik di tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat,
untuk memperjuangkan kepentingan dari masyarakat ternak. Nah, itu janjinya, dan yang selaku masyarakat berterima kasih untuk itu. Jadi banyak orang-orang baik yang sebenarnya masih konsen untuk kepentingan dari masyarakat secara umum, masyarakat ternak. Dan ini kita apresiasi untuk mereka semua. Baik, ada koordinasi, sinergitas ya antara berbagai pihak dan stakeholder terkait juga. Pak Ketut, tadi yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk seluruh peternak babi di seluruh Bali, di seluruh Indonesia juga atas situasi kondisi ini, Pak, agar lebih positif, lebih semangat lagi. Apalagi Pak Ketut pun mengatakan ini ke depannya ke arah positif juga ada, walaupun dengan keberadaan 10-20% keberadaan babi di Bali ini sendiri, Pak. Iya, jadi yang jelas untuk masyarakat ternak yang saya cintai, jadi GUPBI ini bukan organisasi yang menaungi petani ternak aja, Dek. Jadi seluruh stakeholder peternakan bisa bergabung dengan kita. Jadi ya tukang sate dan lain sebagainya. Jadi konsumsi juga boleh masuk bergabung ke organisasi ini. Yang penting dia punya visi dan misi yang sama terhadap budaya peternakan yang ada di Bali ini. Nah, kepada para peternak yang notabene mau merestoking diri, jadi saya harapkan jangan pernah lupa menerapkan biosecurity secara ketat. Jadi 3 hal yang berkaitan dengan orang, barang, dan hewan itu harus di lalu lintasnya harus dikurangi di wilayah kandang. Nah, ini penting sekali karena lalu lintas 3 hal ini, OBH, orang, barang, dan hewan, inilah yang sering mengakibatkan atau membawa sebagai media penular dari wabah. Dan yang kira biosecurity inilah yang jawaban satu-satunya untuk menanggulangi wabah ini, karena wabah ini tidak ada obat, tidak ada vaksinnya. Ya, terus yang kedua, kalau kemudian ada yang menawarkan vaksin, terhadap indikasi vaksin mulai dibuat dan itu tidak benar. Jadi dan itu untuk di Indonesia ini belum diketemukan vaksinnya. Kalau ada yang mengatakan dia bisa menjual vaksin atau ada vaksin buatan Indonesia, itu belum. Jadi saya sudah sempat berbicara dengan di kementerian yang punya kewenangan itu, dibilang itu ilegal, dan kemarin sudah dicoba, ada salah satu peternak mencoba, babinya mati 300 ekor. Nah, ini mohon jangan didengarkan yang begitu-begitu. Terus yang kedua, yang ketiga, nggak usah panik harga. Jadi saat ini harga sangat bagus, terus populasi saya kira perlu ditingkatkan. Nah, tiang berpikir, tiang berasumsi, niki hanya asumsi, tiang berasumsi bahwa harga babi sekitar 3-5 tahun ini akan sangat bagus. Jadi akan sangat bagus, maka sebenarnya jangan ragu untuk beternak lagi yang selama bisa menerapkan biosecurity secara ketat. Jadi dari tiang seperti ini dulu untuk peternak, untuk konsumsi, mohon maaf masyarakat penggemar produk babi. Jadi jangan kemudian dipikirkan bahwa harga babi yang ada saat ini, yang begitu mahal saat ini di pasaran, itu memberikan membuat peternak bersorak gembira. Tidak. Jadi ingat bahwa yang tersisa hanya 10%. Dan petani juga yang tersisa hanya 10%. 90%-nya mereka tidak menikmati apapun. Jadi jangan kemudian selalu disalahkan petani jual mahal. Benar, segelintir petani jual mahal, tetapi sebagian besar teman saudara-saudara kita tidak menikmati apa yang terjadi saat ini. Jadi mohon izin. Terus yang kedua, kenapa harga babi mahal? Karena memang di seluruh Indonesia ya harga babi mahal. Jakarta sangat mahal. Kalau harga daging di Jakarta yang sudah dalam bentuk daging itu adalah 175.000 per kilonya. Di Bali masih sekitar 100 paling mahal. Jadi kalau kita mengacu kepada itu, Bali sebenarnya belum mahal. Tetapi saya tidak dalam posisi berharap harga daging semahal ini. Tidak, kita yang selaku pimpinan tidak berharap. Tetapi mau bagaimana lagi, kan begitu. Ini babi tidak ada. Nah, agar kemudian babi bisa kita normalisasi baik harga, maka kita sekarang lagi menekan pemerintah, bukan menekan, meminta kepada pemerintah untuk melakukan restocking dengan segera. Jadi agar populasi bisa kita normalkan. Jadi
ribut-ribut di masyarakat berkaitan nilai jual produksi atau nilai jual daging itu tidak terjadi lagi. Kira-kira begitu, Dek. Baik, terima kasih Pak Ketut, Ketua GUPBI Bali, Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Provinsi Bali tentunya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ini didengar oleh pihak berwenang atau stakeholder yang terkait tentunya. Selalu ada secercah harapan seperti itu bagi seluruh peternak Bali yang ada di Bali tentunya. Ya, kita lanjut.